Seperti biasa, karena spoiler episode 123 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, puluhan pria berpakaian hitam buru-buru mengangguk setelah mendengar perintah Mugu. Setelah itu, mereka mulai berpencar dengan tertib, mengejar orang-orang yang melarikan diri. Aku ingin melihat seberapa lama kalian bisa berjuang. Mata dingin Mugu menatap ke arah Xiaoyan dan Cao Ying menghilang. Dia segera tertawa dingin saat tubuhnya bergetar, kemudian menghilang dengan cara yang aneh. Sementara itu, di dalam hutan, dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah. Tubuh mereka melintas di antara hutan dan menghilang. Namun, tiba-tiba sebuah riak muncul dari pepohonan di samping mereka. Itu adalah Song Qing. Cepat pergi, ada beberapa orang berpakaian hitam yang menghalangi arah itu. Xiaoyan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatan mereka sedikit pun setelah munculnya Song Qing. Sebaliknya, tubuh mereka melesat dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Tiga sosok melesat di atas hutan bagai angin kencang. Xiaoyan baru saja akan meminjam kekuatan untuk melesat maju. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya membentuk lengkungan aneh dan tubuhnya malah melesat mundur. Boom! Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi. Jangan buang-buang waktu dengan Dou Zun ini. Pria berpakaian hitam tampaknya perlahan kehilangan kesabarannya. Lapisan kristal biru tua segera melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk cakar tangan kristal. Melambaikan lengan bajunya, cakar kristal itu menghilang entah kemana. Hati-hati, Xiaoyan tiba-tiba berteriak setelah melihat cakar kristal menghilang. Pada saat yang sama, mereka bertiga bergerak mundur berpisah ke tiga arah. Ruang di depan Cao Ying tiba-tiba membentuk riak saat mereka bertiga mundur. Segera, ruang di sekitarnya memadat dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat cakar kristal yang akan mencengkram lehernya. Xiaoyan dan Song Qing juga situasi Cao Ying yang tiba-tiba jatuh ke dalam situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Song Qing sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia menggertakkan giginya dengan keras saat kakinya menginjak cabang pohon. Tubuhnya melarikan diri ke hutan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan mengernyitkan alisnya saat melihat Song Qing meninggalkan Cao Ying untuk melarikan diri. Dia sejenak menatap Cao Ying, yang menahan sakit dan akhirnya mendesah pelan. Menjentikkan jarinya, boneka iblis bumi bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Kemudian dengan cepat muncul di depan Cao Ying, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi. Boom! Tapak kristal energi dengan kasar mencengkram boneka. Tubuhnya yang sangat kuat segera membentuk banyak garis retakan. Pergi! Xiaoyan segera berteriak setelah menggunakan boneka iblis bumi untuk membantu Cao Ying menghalangi serangan. Bantuan yang tiba-tiba mengejutkan Cao Ying. Matanya segera menatap Xiaoyan dengan cara yang dalam. Terima kasih. Segera Cao Ying bergerak, dan dia dengan cepat berlari ke dalam hutan. Xiaoyan buru-buru menarik boneka iblis bumi kembali ke cincin penyimpanannya. Cahaya perak berkedip-kedip di bawah kakinya, melepaskan gerakan 3000 petir hingga batasnya saat dia bergegas ke hutan lebat ke arah lain. Ekspresi Dou Zun berpakaian hitam akhirnya berubah gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil apapun. Matanya menyapu ke arah tempat ketiga orang yang melarikan diri dan berhenti di tempat Xiaoyan pergi. Karena kamu suka menyelamatkan orang lain, aku ingin lihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkanmu kali ini. Segera, tubuhnya bergetar dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Ketika dia muncul, itu sudah berada dekat dengan Xiaoyan yang telah mencapai puncak gunung. Terlepas dari seberapa cerdas mangsa, dia tidak akan bisa lolos dari tangan pemburu. Dou Zun berpakaian hitam mengangkat matanya. Tatapannya melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Xiaoyan, aku ingin melihat apakah akan ada orang yang akan muncul dan menyelamatkanmu kali ini. Aku pasti akan mengambil api surgawi milikmu. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan saat mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu Dou Zun yang berpakaian hitam. Kamu Mugu tua. Dou Zun yang berpakaian hitam sedikit terkejut saat mendengar ini. Setelah itu, senyum buas di wajahnya menjadi lebih menonjol. Tidak bisakah kamu mengenaliku? Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam saat mendengar kata-kata ini. Dou Zun berpakaian hitam yang tidak menyangkal apapun. Orang ini memang Mugu. Dia memiliki kemampuan seperti itu untuk menipu tiga kepala raksasa menara pil dan memasuki alam pil.
Itu bagus bahwa kamu mengenaliku. Setidaknya kamu bisa mati dengan mengetahui alasannya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kita berdua memiliki hubungan. Jika kita benar-benar membahasnya, kamu mungkin harus memanggilku paman guru. Mugu tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Aku tidak begitu beruntung. Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Mugu tertawa dan tidak keberatan. Matanya agak panas saat menatap Xiao Yan. Kali ini, aku tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Aku memiliki metodenya sendiri untuk membuatmu mengungkapkan mantra api. Segera, Mugu mengepalkan tangannya. Cakar besar yang terbentuk dari energi biru tua, sekali lagi muncul. Melambaikan lengan bajunya, cakar besar menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Xiao Yan juga berubah ketika dia melihat cakar besar menghilang. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan cakar kristal besar melesat keluar mencengkramnya. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan menyala sebelum cakar sempat menguncinya. Dalam sekejap, dia muncul di tanah kosong sekitar beberapa puluh meter jauhnya. Mugu tertawa dingin saat melihat reaksi cepat Xiao Yan. Tangan kristal yang dipenuhi dengan tekanan spiritual sekali lagi muncul dan melesat mencengkram Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dia melihat cakar besar tumbuh lebih besar di matanya. Segel tangannya berubah saat dia berteriak. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Mata Xiao Yan ganas saat menatap Mugu. Segel sekali lagi terbentuk di tangannya. Namun, tepat ketika segel di tangan Xiao Yan terbentuk, ruang di depannya berubah aneh. Segera, sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang dan berdiri di depan Xiao Yan seperti menara logam. Membunuh secara terbuka di wilayahku. Kamu benar-benar tidak memberiku wajah kan? Segera, sosok seperti menara logam mengepalkan tangannya. Tinjunya dengan keras bertabrakan dengan cakar besar. Boom! Cakar besar seperti kristal didorong mundur lebih dari selusin meter. Beberapa retakan samar-samar terlihat. Siapa yang datang? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Mugu berteriak dengan marah. Namun, sebelum pria kuat itu belum mengatakan apapun, tawa yang memikat tiba-tiba bergema di atas hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun, kamu tidak bisa membunuh Xiao Yan. Ziyan, Xiao Yan, yang dalam keadaan tertegun, segera menjadi lebih terkejut ketika mendengar suara yang dikenalnya. Kegembiraan dengan cepat melonjak ke matanya. Kemunculan Ziyan juga membuat ekspresi Mugu terkejut. Mereka yang bisa memasuki alam pil semuanya adalah alkemis. Namun, gadis kecil di depan ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana dia bisa memasuki tempat ini? Ziyan mengabaikan tatapan terkejut Mugu. Tangan kecilnya menekan dahan pohon, tubuhnya melompat, turun dan mendarat di depan Xiao Yan. Dia tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi terkejut Xiao Yan sebelum memberinya wajah aneh. Ziyan, kenapa kamu di sini? Keterkejutan di mata Xiao Yan berlangsung cukup lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Kemudian dia meraih Ziyan yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Aku telah melarikan diri. Aku tahu kamu akan berpartisipasi dalam pertemuan pil, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Ziyan tersenyum seperti rubah kecil. Kemudian kedua matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Hidupku sangat menyedihkan. Setelah pergi, aku tidak lagi memiliki danwan yang lezat. Setiap hari, orang-orang jahat itu akan menuangkan beberapa hal menjijikkan untukku makan. Ziyan meraih pakaian Xiao Yan. Matanya yang besar dan berair segera menjadi basah. Hidupnya selama periode waktu ini benar-benar terlalu mengerikan dari sudut pandangnya. Itu seperti kehidupan di neraka jika dibandingkan dengan saat-saat dia bersama Xiao Yan. Anggota sukumu, Xiao Yan terkejut sebelum dia segera mengerti sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan heran. Ziyan mengangguk dengan keras. Dari kelihatannya dia sangat membenci cara anggota sukunya memperlakukannya. Namun, jika anggota sukunya mengetahui hal ini, mereka mungkin akan sangat marah hingga akhirnya memuntahkan darah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengerti karakter Ziyan. Setiap kata dilebih-lebihkan berkali-kali ketika diucapkan dari mulutnya. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar mempercayai kata-katanya ini. Hei, apakah kamu sudah selesai mengobrol? Nenek kecil, orang ini bukan orang yang mudah dihadapi.
Pria bertubuh kekar menoleh dengan agak tidak sabar dan berbicara kepada mereka berdua. Teman besar, tidak perlu cemas. Pergi dan pukul dia. Tugasmu akan dianggap hampir selesai setelah kamu menghabisinya. Ziyan mengerutkan mulut kecilnya sebelum menunjuk ke arah Mugu. Wajah pria besar dan Mugu tanpa sadar berkedut ketika mereka mendengar kata-kata Ziyan. Kamu terlalu melebih-lebihkanku. Sudah cukup bagus bahwa aku bisa menghalanginya. Jika bukan karena konstitusiku, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Pria besar itu menjawab tanpa daya. Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Xiao Yan menatapnya dan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sopan. Dia dipanggil Xiongzan. Aku memanggilnya teman besar. Dia adalah penguasa pegunungan 10.000 obat ini. Semua harta alam di tempat ini dikelola olehnya. Ziyan tanpa sadar tertawa. Keserakahan melintas di matanya yang berair. Penguasa, hati Xiao Yan sedikit terkejut. Jika dikatakan seperti ini, bukankah Xiongzan ini adalah binatang sihir yang dibicarakan oleh kelompok Songqing? Teman ini, sebenarnya bukan niatku untuk menerobos ke gunung ini. Aku yang tua akan meminta maaf kepadamu jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus aku tangkap. Aku harap kamu tidak akan ikut campur. Mugu yang berada tidak jauh darinya akhirnya berbicara dengan wajah muram. Xiongzan memutar matanya saat mendengar ini. Setelah itu, dia menjawab dengan kesal. Kamu sudah mendengar apa yang dikatakan nenek kecil ini sebelumnya. Aku harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Aku tidak akan peduli tentangmu yang menerobos masuk ke gunung, dan kamu harus berbalik dan pergi. Apa yang kamu katakan? Sudut mulut Mugu berkedut. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Kali ini, dia berniat menangkap Xiao Yan dengan cara apapun. Kalau begitu, kamu bisa pergi dan mati. Segera, Mugu melambaikan lengan bajunya. Tangan kristal yang telah dipaksa kembali sebelumnya, sekali lagi bergegas keluar dan menghantam kepala Xiongzan. Keganasan melintas di wajah Xiongzan. Tangannya terkepal dan langsung menghantam. Boom! Keduanya bertabrakan dengan keras dan riak yang mengerikan keluar dengan kecepatan seperti kilat. Mata dan tangan Xiao Yan bergerak cepat ketika riak kuat meletus. Dia memeluk Ziyan, dan menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia bergegas ke langit, menundukkan kepalanya dan melihat pertarungan antara level Dozun. Xiongzan akhirnya mengambil 2 langkah mundur di dalam hutan yang dipenuhi dengan debu sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya luar biasa panas saat dia melihat Mugu di seberangnya. Baiklah, ini menyenangkan. Lagi, ekspresi Mugu berubah gelap dan dingin. Dia melirik cakar kristal besar yang sekali lagi terlempar. Orang bisa melihat retakan di atasnya menjadi lebih padat. Kemudian, tangannya mulai membentuk segel aneh saat dia berteriak. Tangan api iblis neraka. Segera, api biru tua dengan cepat meletus dari tubuhnya dan melonjak ke dalam cakar kristal besar. Garis retakan dalam cakar kristal berangsur-angsur membaik. Detik berikutnya, itu telah berubah menjadi tangan kristal api besar dan menghantam Xiongzan ke bawah. Xiongzan mengeluarkan raungan ganas ke langit saat tubuhnya mulai membengkak menjadi beruang naga kuno. Tangannya sekali lagi terkepal dan bertabrakan dengan tangan api besar. Boom! Gunung berguncang dan semua binatang gemetar karenanya. Badai energi yang menakutkan terbentuk dan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, dada Mugu naik dan turun sedikit. Nafasnya tidak lagi setenang sebelumnya. Jelas, serangan itu telah membuatnya kelelahan. Sementara itu, Xiongzan yang muncul dari tumpukan debu. Auranya bahkan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Sepasang mata merah darahnya menatap Mugu, yang seperti seekor semut di udara. Lagi, kaki Xiongzan tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya yang beriak mengungkapkan ekspresi ganas. Tinjunya juga menabrak Mugu. Segel di tangan Mugu berubah sekali lagi, dan ruang di depannya terdistorsi. Dengan cepat membentuk penghalang ruang yang tebal. Boom! Tinju besar dengan kasar mendarat pada penghalang ruang. Itu dengan mudah meledakkannya. Pada saat yang sama, rambut hitam di tangan Xiongzan melesat seperti panah ke segala arah menembaki Mugu. Mugu segera membuka mulutnya. Api biru tua membentang seperti pilar api dan bertabrakan dengan rambut tajam. Suhu yang menakutkan dari api hati laut menyebabkan rambut tajam menjadi debu. Api baru saja menyembur, namun sosok hitam tiba-tiba bergegas dari langit.
Angin yang menakutkan menyebabkan ekspresi Mu Gu sedikit berubah. Segel di tangannya dengan cepat berubah. Pilar api sebelumnya segera terbentuk menjadi binatang api raksasa dan diluncurkan ke arah sosok hitam dengan kecepatan seperti kilat. Boom! Tubuh Xiongzan berputar di udara. Ekor naganya berayun dan bertabrakan dengan binatang api. Kekuatan yang menakutkan membelah binatang api menjadi dua. Mata Mu Gu tanpa sadar menyusut melihat adegan ini. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Dou Qi, sepertinya Xiongzan tidak akan mampu mengalahkannya bahkan setelah dia bertransformasi. Namun, Xiongzan mampu terlibat dalam semuanya bertarung tanpa peduli, tapi Mu Gu tidak bisa. Dia masih perlu berpartisipasi dalam pertemuan pil berikutnya. Kilatan dingin dengan cepat melintas di mata Mu Gu sebelum matanya dengan ganas berubah melirik Xiao Yan di langit. Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Aku secara pribadi akan menghabisimu setelah pertemuan pil selesai. Aku akan menemanimu. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia dengan dingin tertawa. Begitu dia mendapatkan api 3000 terbakar dan memurnikannya, dia tidak akan lagi takut pada orang tua ini. Wajah Mu Gu sedikit berkedut saat mendengar Xiao Yan. Segera, mata dinginnya beralih pada Xiongzan, yang berdiri di gunung seperti menara logam. Dia akhirnya berhenti melakukan tugas yang tidak berguna. Dengan gelombang tangannya, ruang sekitarnya perlahan terdistorsi. Tubuhnya segera bergerak, dan dia bergegas ke ruang terdistorsi dan menghilang. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas ketika melihat Mu Gu menghilang di ruang terdistorsi. Dia akhirnya menyingkirkan iblis tua ini. Namun, dari kelihatannya, Mu Gu ini tampaknya tidak akan menyerah. Pertarungan hidup dan mati sejati pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Sementara itu, Xiongzan, yang seperti menara raksasa di tanah, juga mendengus dingin. Tubuhnya yang luar biasa mulai menyusut dan kembali menjadi bentuk manusia. Terima kasih atas bantuan kakak Xiongzan. Xiao Yan yang memeluk Ziyan bergegas turun dari langit sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah Xiongzan. Hei, teman besar, dia orang yang sangat dekat denganku. Memanggilmu kakak, berarti dia sangat memikirkanmu. Selain itu, dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Ziyan di samping mengungkapkan dua gigi taringnya yang kecil saat dia berbicara kepada Xiongzan dengan gerakan mengancam. Xiongzan terkejut ketika dia mendengar ini. Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Ekspresinya berubah sedikit saat dia bertanya. Alkemis tingkat 8. Aku bukan seorang alkemis tingkat 8. Saat ini, aku masih berada di tingkat 7 puncak. Xiao Yan tersenyum dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Namun, jika aku berhasil mengumpulkan semua beberapa hal, aku mungkin bisa mencapai tingkat ke-8. Kesan yang baik dari Xiongzan naik dalam hati Xiao Yan setelah dia melihat bahwa Xiongzan tidak mengungkapkan ekspresi penghinaan karena levelnya. Teman besar, sedar rumor bahwa Xiao Yan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus dari alam pil ini. Dalam hal apapun, kamu memiliki banyak hal di sini. Mari kita pergi dan lihat dulu. Itu sia-sia jika kamu menyimpan semuanya. Ziyan meraih pakaian Xiao Yan dan memerintahkan Xiongzan. Setelah itu, dia mengabaikannya. Menggerakkan tubuhnya, menarik Xiao Yan dan dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Xiongzan melebarkan mulutnya setelah mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Nenek kecil ini benar-benar sulit untuk dilayani.